Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. 102,3 Ras FM ke Bandung Beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar asing. Alhamdulillah Ustaz Dedang Kamarudin sudah hadir di studio. Kayaknya sedikit masalah nih Ustaz. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Kemarin hari Jumat Ustaz, hari Kamis Hari mungkin. Kamis malam. Baru ada musibah. Iya, kakak yang ke-9 gitu ya, kakak yang Jadi kakak yang Ustaznya, ke-10. Yang ke-10. Ustaznya berapa bersaudara? Ada 12. 12. Dan Ustaz saya yang paling kecil. Oh. Jadi yang sudah tidak ada itu sekarang sudah 8. Jadi sekarang yang ada tinggal 4 lagi. Oh. Jadi 12 itu tinggal 4 lagi yang ada. Dan ya saya juga tersentak kaget ya karena memang lagi sehat-sehatnya. Oh iya. Itulah ya memang qadarullah, dan itu ya selalu saya sampaikan bahwa kematian itu tidak bisa kompromi ya. Waktu tidak pernah menunggu. Makanya saat kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk investasi ibadah amal soleh. Agar tentu saja di saat kematian kita juga tentu selalu di dalam kasih yang Allah SWT. Ya. Iya betul ya Ustadz ya. Kita nggak tahu kita meninggal sedang apa gitu. Itu. Ya seperti kemarin juga saya juga itu kaget sekali ada teman tiba-tiba mengatakan dirinya murtad di depan saya. Alhamdulillah ya. Jadi dia bangga dengan perbuatan dosanya, dan ya lebih celaka lagi, tentu lebih bahaya lagi ketika itu di open bar ya, kemudian juga mengajak orang untuk berbuat seperti itu. Jadi dulu udah sesat dan menyesatkan, apalagi dengan kalimat seperti itu. Ya tentu kita berlindung diri kepada Allah ya. Iya, kalau kita ingin selalu berharap itu dalam kasih sayang Allah ya, selalu dalam ridho, keberkahan, ampunan Allah. Semalah dia jauh, dan ini tentu saja tadi kalimat bahwa setan bungkelekan gitu ya, setan dalam wujud nyata itu memang betul sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu berbisik. Bukan lagi berbisik sekarang, malah kan kemudian secara terbuka, terang-terangan. Udah ngirim WA Ustaz. Auzubillah min dzalik ya. Kalau memang dia masih sedikit adalah keimanan dalam dirinya, mudah-mudahan dia dibukakan hatinya. Tapi kalaupun seperti itu ya kita kembalikan kepada Allah ya. Karena yang bisa bolak-balikan hati hanya Allah. Nah, ini yang kemudian selalu diingatkan Mas Wahyu oleh Rasulullah SAW ya kepada Ummu Salamah, dan itu doa yang tentu selalu harus kita baca juga. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Engkau yang bolak-balikan hati kami dalam agama. Termasuk apa yang kita buka di dalam surah Ali Imran ayat 8 itu kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan itu kan doa perlindungan kita kepada Allah, bermohon agar jangan digelincirkan dari keimanan setelah kita diberikan petunjuk. Karena tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan ketika copot keimanan, apalagi serat terang-terangan itu kan vulgar, dia mengatakan lepas dari keimanannya. Maka tentu seperti itu sudah tidak lagi layak menjadi sahabat, kawan, teman. Ya picilakaan gitu ya dunia dan akhirat. Kayaknya kalau ketemu dia saya mau auzubillahi minasyaitonirrajim aja baca. Alhamdulillah. Dan ini yang memang harus selalu kita mohonkan pada Allah ya, perlindungan diri agar kita tidak digelincirkan dari keimanan. Tapi inilah bagian dari tanda-tanda akhir zaman dia. Ada yang saya pernah menyampaikan juga, pagi hari dia beriman, ternyata sore harinya dia murtad. Kemudian pada sore harinya dia masih beriman, ternyata pada saat pagi harinya ternyata dia sudah dalam keadaan murtad. Nah ini yang bisa kita rasakan ya hari ini, banyak yang seperti itu, karena mungkin ada yang dikejar, ada target-target duniawi yang dikejar, yaitu dengan hubud dunia wa karahatul maut, cinta dengan dunia, dan akhirnya takut dengan mati. Bukan hanya mati fisik raganya gitu, berpisah dengan nyawanya, termasuk juga takut mati dengan jabatannya, pengaruhnya, posisinya, atau ada hal-hal lain di mana dia untuk bisa mendapatkan keuntungan dunia dia harus melepaskan imannya. Nauzubillah. Jadi hari ini topiknya apa nih Ustadz? Insyaallah nih tema kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Saya pernah menyampaikan materi terkait dengan mereka yang sukses meraih cinta dan kasih Allah. Hari betul, ini Ustaz, saya ingin menyampaikan materi kita terkait dengan mereka yang kandas meraih kasih sayang Allah. Kebalikannya yang tadi. Ini salah satu di antara yang
tadi Mas Wahyu tanyakan itu ya, ini Iya, masuk di kayak- dalamnya. Nah, kita berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kandas ya meraih kasih sayang Allah. Karena tidak ada hal yang paling indah dalam hidup melainkan ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kita mulai Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 23 Agustus 2020 bertepatan dengan 4 Muharram 1442 Hijriah. Tidak terasa Mas Wahyu 4 hari sudah kita lewati ya tahun Masuk baru Hijrah. tahun yang baru, Ustaz, Dan ya. tentu semangat kita harus makin baru, tentu dengan investasi ibadah karya amal soleh, perubahan yang makin baik dari waktu ke waktu, persiapan perbekalan waktu kita yang tentu harus senantiasa menjadi investor baik kita di jalan Allah. Sebab bagi kita tentu pergantian waktu bukan suatu yang ringan ya, sehingga sebetulnya memang tidak ada sesungguhnya perintah untuk merayakan tahun baru. Yang ada justru kita harus bermuhasabah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Dengan saya insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita terkait dengan mereka yang kandas meraih kasih sayang Allah. Kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan materi terkait dengan mereka yang sukses meraih kasih sayang Allah. Nah, hari ini insyaallah kita akan kupas mereka yang kandas meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saat dibenci manusia, Mas Wahyu, tak jarang banyak yang menjadi resah dan gelisah. Ya kan, karena mereka mungkin khawatir tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan apa yang diharapkan di dalam kehidupannya. Iya, betul, Ustaz. Lantas bagaimana jadinya justru bila yang membenci itu Allah? Pernah nggak terpikirkan? Banyak manusia yang justru resah, gelisah saat dibenci oleh orang-orang terdekat dalam hidupannya, bahkan ditinggalkan manusia. Namun kadang-kala justru dia tidak merasa gelisah saat dibenci Allah. Nah, ini sesungguhnya mereka-mereka yang kandas ya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini yang sesungguhnya mendapatkan musibah agama terbesar dalam kehidupan. Nah, kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya bisa kita buka siapa saja mereka yang kandas meraih kasih sayang Allah. Mereka yang dikategorikan kandas meraih kasih sayang Allah itu yang pertama adalah mereka yang sombong. Nah, salah satu di antaranya tadi ungkapkan, yaitu kesombongan. Kenapa dia berani vulgar mengatakan kemurtadannya? Karena memang dia sudah melawan begitu ya apa yang menjadi bagian dari fitrah dirinya yang seharusnya makin tunduk patuh kepada Allah, malah kemudian membangkang. Nah, kita bisa lihat nih gambaran tentang sikap tercela dari mereka yang sombong, suka merendahkan dan pamer begitu ya dengan perilaku dosanya ini. Di dalam surah Luqman di ayat ke-18 nih, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau kita bicara tentang kesombongan, ya banyak faktor ya kesombongan itu karena faktor ilmu, ya kan. Dengan banyaknya ilmu seharusnya dia makin tunduk, tapi tidak sedikit karena ilmunya tidak disandingkan dengan ketundukan kepatuhan kepada Allah, justru menjadikan dia jadi sombong katanya. Atau karena faktor kekayaan, faktor hartanya, merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, sehingga akhirnya merasa bahwa ilmunya, kekayaannya, jabatannya, popularitasnya seolah-olah menjadi pembeda atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang kemudian harus senantiasa kita waspadai ya, jangan sampai kita bersikap angkuh, sombong, membanggakan diri begitu ya, apalagi kalau sudah berlaku ya, kalau menurut bahasa itu durjana ya, ketika dia dengan begitu vulgar begitu ya, bangga dengan kesatannya, itu artinya sombong, nauzubillah. Ya, kalau kita perhatikan juga dalam kehidupan Faraon Ramses ya, Firaun, kesombongan itu kan ujung-ujungnya justru berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Walaupun di penghujung kehidupannya dia ternyata berusaha untuk memperbaiki diri, bertobat, tapi ternyata ya sudah tidak lagi ada waktu baginya.
Nah, pamer dengan apa yang dimiliki dari ilmu, dari kekayaan, gitu ya, pangkat jabatan. Ya, termasuk tentu saja ini juga bisa menjadi pertanda kesombongan. Dan inilah yang tentu paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan di ayat ke-18 di surah Luqman ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Sudah sombong, bangga gitu ya. Nah, ini sudah tidak ada pilihan lagi bagi orang seperti itu. Allah sangat benci, Allah sangat tidak suka begitu ya. Kalau Allah benci berarti Allah ya melaknati orang-orang seperti ini ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Oleh karena itu tentu saja apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, dari ilmu kita, pangkat, kedudukan kita, terlebih harta kita, ya kita kembali kepada Allah. Karena semuanya tentu saja berpulang kepada hak Allah begitu ya. Tidak layak manusia itu sombong dan menyombongkan diri. Nah, oleh karena itu di dalam keterangan sunnah Rasulullah, orang yang sombong itu ternyata bukan hanya mereka-mereka yang bangga dengan dirinya, kemudian bangga ketika melakukan dosa, termasuk orang-orang yang sudah ibadah, tatkala selesai dia melaksanakan sholat, dia tidak berdoa juga, ternyata kategorinya kategori sombong. Bayangkan coba. Kalau sudah sholat, di dalam sholat kan kita banyak berdoa pada Allah, mohon ampun pada Allah, mohon diberikan ketapan keimanan. Tapi ternyata manakala manusia itu tatkala selesai sholat dia tidak berzikir, ya kemudian dia lewat begitu saja tanpa ada doa, ini gambaran bahwa dia adalah sudah sombong, seperti sudah tidak perlu lagi, tidak butuh lagi dengan Allah. Oleh karena itu tidak ada hal yang paling dimurkai di Allah Subhanahu wa taala melainkan sifat sombong ini. Karena apa? Karena kalau sudah sombong dia berarti dia merasa dia bisa menandingi kekuatan Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Coba Firaun dengan sombongnya dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Katakanlah sesungguhnya aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi dia sudah mengaku dirinya Tuhan begitu, Rabb begitu ya. Dan ini tentu saja bagian dari kesombongan yang harus dihindarkan. Kenapa? Karena kesombongan itu tentu saja menghilangkan kasih Allah. Orang kalau sudah dibenci berarti tipikannya aku Allah gitu kan. Dan kalau sudah seperti itu ya tentu saja rugi. Nah, ini yang pertama. Jadi karakter mereka yang kandas meraih kasih yang Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berlaku sombong, lagi membanggakan diri mereka, bangga dengan apapun yang dimiliki dalam dirinya, sekecil apapun tentu saja ini nanti bisa menjadi masalah ya, apalagi kalau kemudian sudah kaitannya dengan aturan hidup ya, dengan apa yang Allah kehendaki, seharusnya dia makin tawadu, rendah hati, malah membanggakan diri, dan ini tentu saja akan menimbulkan masalah di dalam kehidupannya, apalagi nanti di akhirat begitu. Di dunia saja tentu saja orang seperti ini tentu saja dia tidak akan disenangi begitu ya. Kita bertemu lagi juga mungkin jadi sungkan, apalagi kemudian juga berkomunikasi. Kenapa? Ya tidak membawa maslahat, ya tidak membawa manfaat di dalam kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, pendengar AC, mereka yang kandas meraih kasih Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melampaui batas begitu ya. Jadi mereka yang melampaui batas, termasuk kategori orang-orang yang akan kehilangan begitu kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat ke-190. Kalau kita buka di ayat ke-190 di surah Al-Baqarah, kita diingatkan kembali dengan hal-hal yang tentu saja terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tatkala dilakukan tentu saja ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perilaku melampaui batas begitu ya. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan itu dalam batasan-batasan yang wajar, batasan yang normal, tapi kemudian dia justru melakukannya pada tindakan-tindakan yang melebihi kadar. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini terkait dengan surah Madaniyah ya, yang termasuk dalam ayat-ayat pertama yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik gitu kan, apabila kaum muslimin mendapatkan serangan yang mendadak. Meskipun tentu saja serangannya terjadi pada
bulan-bulan yang diharamkan ini pada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi seluruh perilaku-perilaku yang ada tentu saja juga diingatkan kembali bahwa ayat ini mengingatkan kembali kalau memang ada terjadi perilaku dari orang-orang yang akan berlaku zalim, maka tentu harus dilawan. Tapi jangan sampai melampaui batas, betul ya. Oleh karena itu inilah yang kemudian Allah ingatkan di penghujung ayat ke-190 di surah Al-Baqarah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi sepanjang kita membela diri, sepanjang kita harus menjaga diri kita, maka tentu saja hal itu dibenarkan. Tapi manakala kemudian kita membalas dengan balasan yang melebihi kadar, maka tentu hal itu menjadi hal yang tidak baik katanya. Karena orang yang dizolimi boleh dia membalas, tapi tentu saja manakala dia menginginkan untuk memaafkan kesalahan orang tersebut, maka tentu memaafkan itu jauh lebih baik. Nah, tapi tidak mudah dia Mas Ayu. Kenapa? Karena memang ini kan terkait dengan hati ya, perasaan. Ketika orang sudah disakiti, orang sudah dizolimi, tentu saja dia akan berusaha untuk membalas. Namun Allah ingatkan kembali bahwa jangan sampai kemudian melampaui batas. Oleh karena itu memaafkan itu jauh lebih baik. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah urusan membalas itu ingin lebih. Ya, kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, orang menzalimi kita, perasaan teh pokoknya mah kudu leuwih, bahwa apa yang dia lakukan juga saya bisa melakukan lebih dari apa yang dia lakukan. Seperti itu kan. Oleh karena itu Allah menyatakan kezaliman balas dengan kezaliman yang sama. Tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Ustaz, tentang tema hari ini nih Ustaz. Kalau misalnya orang yang kandas mendapatkan cinta Allah gitu ya, apakah itu identik dengan mendapatkan murka Allah gitu Ustaz? Kalau misalnya kayak kalau ke manusia gitu kan, saya nggak mendapatkan cintanya Pak Jokowi, tapi bukan berarti beliau benci sama saya, karena kan kalau manusia mah ada nggak kenal gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Kalau sama Allah gitu Ustaz, kan Allah kenal semua hambanya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak dicintai sama Allah, apakah itu berarti kita langsung dimurkai oleh Allah? Nah ini tentu saja kategorinya mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah itu tatkala mereka sudah membangkang aturan Allah dan mereka sudah diingatkan berulang-ulang, tapi kemudian kata orang Sunda mah negdreg, makarab serangan gitu ya, dia tidak mau menerima. Nah, ini karena kekafirannya sudah pada puncaknya. Makanya kalau sudah pada puncaknya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan atau kamu tidak berikan peringatan kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah beriman. Artinya ketika mereka sudah berada pada puncaknya, ketika mereka betul-betul sudah menolak gitu, tidak mau menerima, artinya sudah tertutup mata hatinya. Jadi memang ya sudah tidak lagi ada kesungguhan di dalam dirinya untuk mau menerima, karena memang hatinya sudah ditutup mati oleh Allah. Kenapa? Karena memang dirinya sendiri memang menutup hati terhadap kebenaran datangnya aturan Allah SWT, sehingga Allah kemudian menutup juga, dan Allah SWT tentu saja membenci kepada mereka seperti itu. Kenapa? Karena perilaku mereka. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kemurkaan Allah, kebencian insya Allah, itu karena apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Allah sebenarnya tidak pernah murka pada hambanya, ya kan? Tapi ketika manusia melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah, maka kebencian itu datang dikarenakan perbuatan mereka sendiri, gitu kan? Karena mereka melanggar batasan aturan Allah, sehingga Allah masih memberikan peluang untuk bertobat. Ketika peluang-peluang itu tidak digunakan sampai batas waktu yang ditetapkan, ya wayahna cek orang Sunda mah, dia harus menerima dampak akibatnya. Ya sama seperti Firaun kan, ketika Firaun hampir mati ketika ditenggelamkan di Lautan Merah, dia juga kan berteriak-teriak kan, dia mengakui siapa Robnya. Tapi kemudian pada saat seperti itu sudah tidak lagi berguna. Kenapa? Karena kalau mau bertobat, memperbaiki diri ya sebelum-sebelumnya ketika risalah dakwah disampaikan Musa kepadanya ternyata ditolak, malah kemudian Musa dikejar-kejar, dianggap penghalang gitu kan, tidak mau menerima kebenaran, sampai pada puncaknya ketika dia hampir mati baru menyadari, tapi hal itu tentu saja tidak berguna.
Oleh karena itu tentu saja ini yang harus kita hindarkan dalam hidupan. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari akibat perbuatan kita. Dan memang itu yang terjadi gitu ya. Karena perbuatan seseorang dari diri kita sendiri gitu ya, itu yang kemudian mengundang terjadinya kebencian di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini yang harus senantiasa kita waspadai. Nah, berikutnya masalah yang ketiga ini ya. Mereka-mereka yang kandas mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang melakukan kerusakan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang kerusakan dalam makna yang lebih luas lagi, bukan hanya pada kaitan-kaitan kerusakan fisik ya, tapi juga psikis ya. Jadi kerusakan mental begitu ya, kerusakan jiwa. Nah, kita bisa lihat nih di dalam surah Al-Qasas ya, surat Al-Qasas itu surat ke-28 di ayat ke-77. Di surat Al-Qasas di ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat, namun jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Jadi di ayat ini digambarkan bagaimana kita senantiasa diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perjuangan kita untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang benar begitu ya. Nah, ayat ini kan menerangkan tentang 4 nasihat dan petunjuk ya yang ditujukan kepada Qarun dan kaumnya. Qarun itu kan selalu membanggakan diri dengan hartanya sampai kemudian dia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu miliknya sendiri, betul, bukan hasil dari orang lain. Sampai kemudian dia juga melupakan Allah. Nah, mereka diingatkan agar apa yang dibangun di dalam kehidupan itu senantiasa juga menjadi bagian dari upaya untuk senantiasa mendapatkan keridhaan si Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari dunianya gitu, tapi jangan sampai kemudian melupakan akhiratnya. Oleh karena itu Allah ingatkan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah dari kebahagiaan dari akhirat, namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini ada kaitan dengan pola keberimbangan di dalam kehidupan. Jangan sampai urusan dunia melenakan kita terhadap urusan akhirat kita. Oleh karena itu Allah ingatkan urusan akhirat terlebih dahulu. Kenapa? Kalau sudah bicara akhirat, pasti dunia akan terbawa dengan sendirinya. Tapi kalau sudah urusannya dunia yang dikejar, yang difikirkan terus hanya melulu untuk urusan dunia, menjadi lupa karenanya. Di beberapa ayat juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Permegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke lubang kubur begitu kan. Ketika sudah masuk lubang kubur baru sadar begitu bahwa ternyata banyak hal yang terlupakan di dalam kehidupan. Kemegahan-kemegahan hidup yang sampai melenakan kepada urusan melaksanakan ketaatan kepatuhan kepada Allah. Bagaimana kita juga diingatkan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain gitu kan. Sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik kepada kita dalam kaitan akhlak gitu ya. Terutama di sini ada ayat di ayat berikut masih di surah Al-Qasas ayat 77 ya kan, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi setiap kerusakan itu memang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya tentunya kerusakan itu akan menimbulkan bencana bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Hakikatnya tentu Allah sayang kepada kita. Namun banyak di antara manusia yang kemudian ketika diingatkan justru tidak mau menerima. Oleh karena itu beruntunglah, berbahagialah bagi mereka-mereka yang hatinya senantiasa dalam keimanan. Sebab mereka yang berada dalam keimanan pasti mereka akan gandrung, akan senang, itu kan, cinta dengan nasihat dan senantiasa merasa bahagia ketika dia diingatkan. Karena bagaimanapun tentu nasihat itu akan menghadirkan
keselamatan di dalam kehidupannya. Sebaliknya tentu bagi mereka-mereka yang tidak beriman, mereka tidak terbuka menerima kebenaran dan mereka tidak mau diingatkan. Karena mereka ketika diingatkan dianggapnya tentu saja seakan-akan dihalang-halangi keinginan-keinginannya. Nah, manakala manusia merasa dihalang-halangi keinginan-keinginannya padahal keinginan tersebut adalah salah, diingatkan untuk ditinggalkan, nah ini tentu saja mereka berarti sudah tertutup begitu keimanannya. Dan Allah tentunya sangat tidak menyukai mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Padahal di balik kebenaran itu tentu saja ada maksud dan tujuan untuk menghadirkan kemuliaan. Maka kita berdiam diri kepada Allah, jangan sampai kita justru kehilangan kasih sayang Allah dikarenakan kita berlaku kerusakan di muka bumi. Baik yang sifatnya fisik maupun psikis. Katakanlah ketika orang membuang sampah sembarangan, terjadi banjir tatkala hujan besar, akhirnya mampat kan bendungan dan kemudian jebol, akhirnya menimbulkan malapetaka bagi yang lainnya. Termasuk juga tentunya kerusakan dalam bentuk psikis yang mental. Orang berbuat dosa itu kerusakan gitu kan. Walaupun memang beda kerusakan yang terjadi secara fisik dengan psikis. Kadang-kala orang tidak menyadari bahwa dia berbuat kerusakan. Ketika dia membangkang aturan-aturan Allah, banyak melanggar, itu kan sebetulnya juga tindakan merusak. Akibatnya tentunya bukan hanya dirasakan oleh dirinya, tapi juga dirasakan oleh orang yang lainnya. Ketika dia bangga berbuat dosa, malah dia menyebarkan perbuatan dosa kepada yang lainnya. Ini juga menimbulkan bahaya kan. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu kan di ayat ke-25 kita diingatkan kembali oleh Allah SWT betapa pentingnya kita menjaga diri dari perilaku-perilaku yang tatkala dilakukan oleh segelintir manusia tapi juga bisa berdampak kepada yang lainnya. Ini di ayat ke-25 ya di surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, lewat ayat ini kita diingatkan kembali bagi mereka-mereka yang hatinya tentu selalu terpaut dengan keimanan agar bisa melihara diri mereka dari berbagai bentuk siksaan. Yang tatkala dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan kezaliman, bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang merasakan dampak akibatnya, tapi semuanya, gitu kan. Bayangkan kalau kemudian kita tidak berlaku segera begitu ya untuk mengingatkan mereka-mereka yang berlaku dosa, kemudian kita ingatkan mereka dengan dakwah kita, maka tentu kita juga akan terkena akibat-akibatnya. Maka jangan pernah membiarkan, gitu kan. Jangan sampai ada pembiaran orang berlaku dosa dan aniaya. Ya, walaupun mungkin kita kesal tetap kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan ternyata masih juga seperti itu, ya tinggal kembali kepada Allah terkait dengan tanggung jawab dirinya begitu bagi apa yang nanti bakal terjadi di kelak kemudian hari. Nah, ini yang kemudian harus senantiasa kita renungkan, jangan sampai termasuk orang-orang yang berlaku kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlaku seperti itu. Karena kerusakan itu bukan hanya menimbulkan kemadaratan bagi dirinya, tapi juga bisa menimbulkan kemadaratan bagi yang lainnya. Apalagi kalau sudah perilaku dosa, gitu ya, perilaku dosa yang dilakukan segelintir manusia, tapi ini dampak akibatnya terjadi pada semua. Contoh misalkan orang berlaku zina, kemudian dia bangga dengan perbuatan zinanya, sampai kemudian maaf ya dia terkena penyakit. Penyakitnya tentu nanti menyebar luas kepada yang lainnya. Bisa jadi mereka-mereka yang tidak berlaku dosa terkena akibatnya karena jarum suntik gitu kan, atau karena transfusi darah dan lain sebagainya. Ini tentu saja juga sejak awal Allah SWT ingatkan agar manusia itu tidak termasuk kepada mereka-mereka yang terjebak di dalam jebakan-jebakan dosa yang tentu nanti menimbulkan kehilangan keberkahan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang ketiga, pendengar saya. Kemudian yang keempat, mereka yang berkhianat. Ya, jadi mereka yang inkonsisten begitu ya. Jadi tidak kokoh dengan apa yang dia janjikan begitu ya. Dia tidak amanah begitu ya. Jadi khianat. Oleh karena itu tentu saja ini senantiasa diingatkan kembali oleh Allah SWT, jangan sampai perilaku khianat ini hadir di dalam diri mereka-mereka yang mampu beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yang beriman tentu akan terhindar dan mereka akan jauh dari sifat khianat ini.
Di surah Al-Anfal di ayat 27 diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi ada amanah betul yang ada dalam diri kita terkait dengan menjaga hak jasad kita untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Termasuk juga tentu ada amanah yang lain yang harus kita bangun sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Apalagi kalau sebagai pemimpin di tengah masyarakat dari level tingkat RT sampai tingkat yang paling tinggi. Ini semua adalah amanah yang harus senantiasa kita jaga, kita rawat, kita pelihara, jangan sampai dikhianati. Ya. Termasuk juga tentu saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kemudian dikhianati. Ketika Allah menyuruh kita taat, itu malah kita membangkang. Malah kemudian kita melakukan perilaku dosa dan kejahatan dan kemudian bangga berbuat dosa dan kejahatan. Maka tentu saja hal ini menjadi perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih rinci lagi juga tentu kita bisa baca di ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa misalkan di ayat ke-107. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlaku khianat, ya. Jadi dia tidak amanah, tidak menjaga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi sebagai seorang pemimpin kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kamu itu adalah pemimpin dan setiap diri kamu pasti akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Mimpin diri kita aja dulu. Dari jasad kita kan, ini kan ada hal yang diamanahkan oleh Allah. Jaga mata kita, gitu kan, jaga telinga kita, jaga tangan, kaki kita, anggota tubuh kita, pikiran kita kan, dari apa yang kemudian bisa membawa kita pada perkara-perkara yang nanti menimbulkan dosa. Dan kalau sudah seperti itu, tentu saja ketika kita terjaga dari hal-hal yang mengarah pada dosa, kita akan selamat dan diselamatkan. Apalagi tentu dalam kaitan amanah dalam keluarga, ya kan. Jadi sebelum kepada yang lainnya tentu kepada kita. Katakanlah kita sebagai seorang suami, tatkala kita nanti dipanggil menghadap Allah, tatkala kita di penghisaban, tentu kita juga akan ditanya terkait dengan kepemimpinan kita dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi kalau bicara kepemimpinan, Islam itu sangat luar biasa gitu ya, komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya kepemimpinan kepada urusan-urusan negara, urusan-urusan masyarakat, tapi juga dari level yang paling kecil. Komunitas kecil itu kan keluarga. Nah, keluarga itu kan bagian dari miniaturnya negara. Kalau keluarga yang beres, tiap-tiap keluarga menjaga itu, maka ketika membangun komunitas masyarakat, pasti masyarakat juga beres. Nah, kalau kemudian dalam masyarakat ada hal yang tidak beres, nah berarti ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Demikian juga dalam ngurus hal yang lebih besar lagi, dalam urusan negara. Kenapa masih ada orang-orang yang khianat? Kenapa masih ada orang-orang yang tidak bisa menjaga amanahnya? Ya kan, korupsi, manipulasi. Coba dilihat dari keluarga mana dia hadir. Ya kan? Karena keluarga itu sebetulnya jadi madrasahnya, sekolahnya. Kalau lembaga pendidikan itu kan sebenarnya hanya mengembangkan karakter awal anak manusia itu dari rumahnya masing-masing. Yes. Nah, kalau kemudian itu tidak dijaga, kalau itu tidak dipelihara, tentu saja nanti akan bisa menimbulkan masalah. Nah, demikian juga yang berikutnya, Mas Ayu, mereka-mereka yang kandas mereka sayang Allah SWT itu adalah mereka-mereka yang berlebih-lebihan. Jadi melampaui batas juga sebenarnya. Jadi dalam kadar-kadar tertentu, tentu saja kita diperbolehkan gitu ya untuk melakukan hal yang kita inginkan, tapi jangan berlebihan. Sagala ting, kalau sagala ting itu kan bahaya ya kan. Seperti apa itu? Ya, makan terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah. Tapi gilirannya ketika sudah terjadi penyakit, yang disalahkan makanannya. Padahal kan Allah SWT tidak menciptakan makanan jadi sumber penyakit, tidak. Yang jadi penyakit itu karena sikap kita sebetulnya. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf 31 kan sangat indah Allah mengingatkan kepada kita. Wakulu wasrobu walatusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, kita kan seringkali kalau misalkan sakit yang disalahkan, ini gara-gara makan ini. Ada contoh misalkan kalau kolesterol ini karena kita makan kacang-kacangan. Sebetulnya kan yang menimbulkan sakit itu
bukan karena kacangnya, tapi kondisi fisik kita yang memang tidak bisa nerima makanan itu. Allah tidak pernah menciptakan makanan jadi penyakit kan. Maka kalau kita pelajari dalam ilmu herbal itu kan, kalau misalkan untuk menangkal kolesterol itu, air rebusan kacang itu kan kulitnya itu bisa digunakan untuk menetralisir kolesterol kan, ya kan. Atau kemudian orang makan durian kan, ternyata kalau air yang kemudian dimasukkan ke tempat wadah durian itu kemudian diminum bisa menangkal kolesterolnya kan. Artinya sebetulnya yang menjadi sumber penyakit itu bukan makanan, tapi kondisi kita yang kadang sudah berlebih dan kapasitasnya yang tidak lagi bisa memenuhi. Ketika kondisi fisik kita tidak nerima, ya makan apapun pasti akan menolak, ya kan. Makanya kalimatnya wakulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Satu yang berlebihan itu menjadi tidak baik kan ya. Termasuk juga dalam kaitan sampai kepada urusan infak sedekah saja juga kan. Jadi terlalu dermawan juga tidak baik ya. Tapi juga kemudian kikir juga tidak baik, jadi pertengahan ya. Jadi ternyata ini hal yang diingatkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam perkara-perkara kehidupan dunia ini. Jadi ada kadarnya yang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi pola makan, ya kan, pola minum, pola istirahat, gitu kan. Bahkan sampai urusan ibadah juga kan tentu kembali kepada contoh. Ya kan, kalau tidak ada contoh ya tentu saja stop, tinggalkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tentu Maha tahu, gitu kan, apa yang menjadi bagian dari yang dilaksanakan nanti oleh hambanya. Jangan sampai kemudian berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum sampai nanti menimbulkan masalah sehingga akhirnya justru menjadi tidak nyaman bagi dirinya. Dan Allah saya sangat membenci kepada mereka yang berlebih-lebihan. Jadi dalam kadar yang wajar. Dan kewajaran itulah yang sesungguhnya nanti akan bisa memberikan kenyamanan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir nih sebelum kita pungkas acara kita, mereka yang berlaku aniaya, zolim ya. Jadi yang zolim itu ya. Hati-hati dia dengan kezoliman. Pernah saya sampaikan ya, orang yang berlaku zolim itu tentu saja ini akan menimbulkan kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah berbuat zalim karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Mungkin ada orang yang merasa terzolimi oleh kita, tapi dia tidak membalas. Tapi balasannya dengan apa? Dia mengetuk pintu langit, dia berdoa pada Allah, pada Rabbnya. Akhirnya terjadilah apa yang tidak kita kehendaki. Nah, ini yang harus kita waspadai, harus kita cermati ya. Jangan sampai kemudian kita berlaku zalim, orang itu tidak mungkin tidak membalas, tak faktornya karena tidak berani atau apa, tapi dia mengetuk pintu langit. Nah, oleh karena itu tentu saja dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu saja ini juga menjadi bagian dari peringatan berharga dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita menjaga diri kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan. Ketika kezaliman terjadi, maka mereka yang terzalimi itu mustajabah doanya, gitu ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun tentu harus berhati-hati, apalagi bagi seorang pemimpin ketika dia berlaku aniaya, dia tentu nanti akan mendapatkan balasan yang mungkin tidak secara langsung begitu ya, karena dia tidak berani, tapi kemudian dengan doanya. Sehingga di dalam hadis juga dinyatakan di antara naungan Allah yang akan diberikan di saat tidak ada naungan, yang pertama itu kan imamun adil, imam yang adil. Ketika imam itu adil, tentu dia mendapatkan naungan Allah. Bayangkan kebalikannya. Kalau dia zalim, tentu saja dia tidak mendapatkan naungan Allah. Termasuk ya tentu saja kita. Tatkala kita berlaku zalim, tatkala kita berlaku aniaya, tentu saja kita juga tidak akan mendapatkan naungan si Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah, mudah-mudahan apa yang dikupas hari ini tentu bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Terutama ini di poin yang pertama tadi Mas ya, tentang kesombongan itu ya. Orang kalau sombong dengan dosanya, orang sombong dengan maksiatnya, orang sombong dengan kedurhakannya, bahkan sombong ketika dia menyatakan keluar dari keislaman dan keimanannya, ini sudah tidak terampunkan kalau seperti itu ya. Artinya dia sudah betul-betul tertutup gitu ya. Kalaupun toh kemudian kita ingatkan kemudian dia tetap seperti itu ya, tentu kita serahkan kembali pada Allah. Yang penting kita berdoa aja kepada Allah, jangan sampai kemudian kita termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Kenapa?
Nah kalau sudah seperti itu ya berarti sudah tidak lagi ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Apalagi kalau sudah di kerongkongan gitu ya, ajal itu ya. Nah, sepanjang masih bisa diingatkan ya ingatkanlah. Tapi kalau kemudian masih seperti itu dan malah kemudian dia mengajak orang untuk berada di dalam kedurhakaannya, ya berarti memang dia sudah menutup dirinya dan kita serahkan kepada Allah. Sehingga tentu saja ini akan maslahat bagi kita. Baik, Mas Ayu, waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan bagi kita, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa berada di dalam karunia Allah, berada dalam kasih Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dihindarkan dari segala bentuk kemurkaan, bahkan tentu saja kebinasaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله